Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan, saya Afifah Sugiwahyuni dan saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menentukan fasa dan refinement dengan match. Match-nya ini pakai tanda seru ya, karena emang kayak gitu tulisannya. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan penentuan fasa dan refinement? Karena ketika kita melakukan suatu uji senyawa anorganik lah, ibaratnya kita misalkan setelah sintesis kan kita pasti akan karakterisasi apakah benar kandidat fasa yang nanti akan muncul dalam pengolahan data dengan match ini apakah benar sesuai dengan hipotesis kita seperti itu. Kemudian untuk refinementnya sendiri ini nanti akan membantu nih karena dia akan memberikan data contohnya nih kayak bibliografi, kemudian data kristalografi di COD, di website COD yang nanti akan membantu kita untuk membuat struktur 3 dimensi dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, kita langsung saja ke tahapan-tahapannya nih. Di sini kita harus punya data XRD dulu. Kita tandai sudah kita lakukan. Jadi kita tuh kalau misalkan mau eksperimen atau mau mengasah kemampuan pengolahan data XRD, penentuan fase dan refinement dan segala macam, kita bisa ke database ini, ke rruff.info. Ini adalah website yang menyediakan database untuk ibaratnya data kimia untuk mineral-mineral gitu. Dan ini tuh banyak selain XRD juga ada Raman Spectra dan masih banyak lagi ini bahkan foto-fotonya juga terlihat gitu ya gambar-gambarnya. Dan di sini saya telah menemukan salah satunya mineral, salah satunya adalah greenockite dan ini ideal chemistry-nya adalah CDS, ibaratnya adalah formula idealnya adalah CDS dan kita akan buktikan apakah benar nanti dia muncul di fasa kandidat kita gitu. Nah, kita ke powder diffraction. Nah, di powder diffraction ini kita sebenarnya sudah bisa dilihat ya gitu. Tapi kita akan buktikan sendiri. Di sini ada XRD raw dan XRD yang proses. Kita download XRD data yang proses saja. Alih-alih yang mentah gitu ya. Kita save link as. Sebenarnya di sini juga sudah ada refinement outputnya ya. Tapi kita akan coba sendiri. Kemudian di sini muncul nih greenockite. Nah, ini memang penyimpanannya kita simpan ini versi TXT ya, teks dokumen. Karena memang seperti itu. Kemudian kita ke tahapan kedua, run versi foolproof-nya. Oke, kita run versi foolproof ya. Ini nih saya sudah siapkan. Jadi kalau kalian mau refinement di match, kalian harus pastikan kalian juga punya yang versi foolproof-nya. Jadi dia terpisah gini ya. Kalau kita udah nyalain foolproof-nya seperti ini nih, ya sebenarnya kita bisa minimize sih. Kita langsung ke match. Ini match punya saya ada di sini. Kita buka. Nah, dia lagi opening gitu ya. Phase analysis using powder diffraction. Nah, emang ini software yang memang khusus ya untuk analisis fasa. Dan match ini menurut saya salah satu yang cukup simple gitu. Bahkan banyak bantuannya karena ada yang versi beginner kan. Tapi kita ini bakal cancel. Nah, di sini ketika kita mulai mengoperasikan match, ini tahap ketiga, maka kita harus pastikan dulu untuk mengganti user levelnya. User level menjadi expert. Oke, kita akan lakukan ini. Kita ke match, kemudian kita ke options, jadi dia ada di options, kemudian di general options, kemudian kita ke batch, dan ini kan beginner nih, user level ya. Kita ganti expert. Karena di beginner ini nanti dia langsung auto plotting puncak-puncaknya, bahkan puncak-puncaknya sebenarnya kurang penting gitu, yang sebenarnya kecil gitu, kecil-kecil. Bahkan sebelum di smooth raw data, sebelum di smooth lah sebelum datanya itu diperhalus gitu kan, grafik atau kurva itu diperhalus. Jadi lebih baik kita ke expert. Ini jangan otomatis ya, kita ke expert, langsung oke saja. Kemudian kita langsung import file di sini. Import diffraction data. Tadi apa namanya? Greenockite ini udah X-ray, ini udah 2 theta, terus kita ke oke. Nah, ini kan kalau kita zoom ya, ini cara zoomnya tinggal zoom innya tinggal drag aja gini. Nah ini kan bener-bener kasar ya, tuh bener-bener ini masih kasar banget, masih mentah banget. Nah ini cara zoom outnya tinggal double klik aja. Nah ini karena sangat kurvanya masih kasar,
masih mentah banget, kita ke pattern. Nah, ini kita sudah import file dan sekarang kita akan smooth raw data. Jadi kita akan perhalus data tersebut atau kurva tersebut. Kita ke pattern, kemudian ke smooth raw data atau CTRL plus F4. Nah kan kelihatan ya, kalau begini jadi enak tuh, datanya jadi lebih kelihatan lah puncak-puncaknya ini yang lebih jelas yang mana ya kan. Kita double klik untuk zoom out, kemudian kita bisa langsung plotting puncaknya tentu saja. Di sini kita saatnya menandai puncak-puncaknya. Kita plot puncaknya. Nah ini kalau di sini kan saya tulisnya dengan opsi Pix, kemudian Pix searching, kemudian Pix search. Sebenarnya ini adalah cara yang bisa dibilang otomatis ya. Karena nanti dengan opsi ini kalian akan mendapatkan plottingnya sendiri secara otomatis si puncak-puncak ini. Masalahnya adalah dia akan memplotting puncak-puncak yang lain juga yang kurang penting gitu sekiranya. Jadi kalian harus menghapus plot-plot puncak yang kurang penting itu. Tapi kan kalau kita lihat di sini ya, ini kasusnya sepertinya puncak-puncak yang kurang pentingnya ini tuh justru lebih banyak daripada puncak-puncak tingginya. Jadi akan lebih capek untuk kita menghapus plot puncak-puncak yang kurang penting daripada kita plot manual puncak-puncak yang tinggi. Jadi kita akan lakukan cara manual. Di sini kita Ctrl X, muncul deh yang akan membantu kita untuk plotting si puncak. Kita zoom in aja ya. Nah, di sini nih kita bisa zoom in. Kalau dirasa kebesaran kita bisa sesuaikan. Nah, kita langsung plotting. Cara plottingnya adalah Ctrl plus klik kanan. Nah, ini kalau udah begini muncul nih. Udah kita plot satu-satu dengan tepat dan akurat lah. Pastikan juga ini plotnya di tengah gitu. Nah, kita plot puncak yang tinggi-tingginya. Kenapa sih? Ya karena ini kan memang semakin tinggi puncak, intensitasnya juga semakin tinggi. Nah, ini kita geser. Ini shift ya. Tinggal tekan shift terus kita geser kursornya aja. Gitu. Oke. Nah, ini kita tandai kayak tadi. Kita plot. Ups. Nah, ini kan tinggal sedikit ya. Ups. Ini kita bisa tandai yang ini kali ya. Karena ini cukup dekat dengan ini. Walaupun tidak dekat banget. Kita bisa undo kalau misalnya dirasa ini kayaknya plotnya kurang bagus nih kita. Karena kita bisa undo aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita misalkan nih puncak-puncak tingginya kita segini dulu deh. Sekarang kita akan ke tahap selanjutnya. Setelah plotting, kita bisa langsung pilih opsi search, kemudian search match. Disinilah analisis fasa dimulai. Search. Nah, search match di sini. Atau bisa juga langsung di sini. Sama aja sih. Nah, dia akan langsung loading dan menunjukkan. Kita akan lihat nih, fasa kandidat ya. Nah, ternyata fasa kandidatnya itu ada nih, yang CDS, yang Greener-Kite. Tetapi dia ada di nomor nilai FOM-nya ini. Dia ada di yang kedua lah. Yang pertama ini malah yang ini nih. Ya kan? Berarti kita ada kurang akurat lah dalam plottingnya. Seperti itu. Bisa saja saat plotting puncak ini ada yang kurang lurus nih, kan puncak tertingginya kan tipis-tipis ya. Jadi kita harus sejajarkan. Kemudian puncak-puncak yang seperti ini mungkin yang agak tingginya ini, yang agak kelihatan mungkin ini kita bisa lakukan, kita bisa coba gitu ya. Ya intinya itu juga bisa jadi. Tapi puncak-puncak tingginya ini kalian juga harus akurat dalam plottingnya sehingga hasilnya juga akurat. Nah karena kita sudah tahu ini Greener-Kite, CDS-nya ini, yang benar fase kandidatnya, maka kita bisa pindahkan dia, kita drag ke sini.
ya kan? Sebenarnya ini sudah tahap keberapa ini? Sudah tahap ke-8 nih. Kita drag. Bisa drag atau di double klik ya. Nah ini nih, green kite. Yang ini ya. Jika sudah, kemudian kita bisa ke bagian ini, yang match face di sebelah kanan. Kita juga bisa langsung simpan. Nah, ini sebenarnya ini nih match face yang di sini. Kita bisa langsung simpan. Jadi kan karena sudah ada di sini, kita juga bisa langsung pencet report. Di sini ada report. Nah, ini nanti analisis fasanya langsung muncul. Dia agak loading ya. Nah, ini baru muncul. Nah, ini nih. Ternyata si CD-nya 77,8%, si S-nya 22,2%. Kadmium, si sulfur. Seperti itu ya. Nah, ini juga pokoknya semuanya masuk dan bahkan yang kita tadi plot itu juga masuk. Dan ternyata di sini tuh ada nilai ininya ya, ada unit cell-nya, ada figure of merit. Sebenarnya figure of merit atau nilai FOM inilah yang akan menentukan gitu. Maksudnya semakin mendekati 1 seharusnya semakin meyakinkan. Tetapi yang tadi itu ada berarti ada sedikit kekurang akuratan dalam plotting si puncaknya gitu. Nah, ini bisa kita langsung simpan ya. Kita bisa langsung simpan. Save aja, ini bisa PDF kan, ini report gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian refinement. Di sini, untuk bagian refinement, karena kita sudah nyalakan versi foolproof, kita akan langsung pilih opsi FP atau foolproof gitu ya. Ini tuh kepanjangan dari foolproof. Ini, yang ini ya. Kita pencet foolproof. Nah, terus yang run foolproof. Kita coba. Nah, ini tuh dia loading ya. Please wait. Nah, ini dia akan di sini juga akan muncul nih yang baru refine, versi refinementnya gitu. Ini masih menghitung. Nah, sekarang muncul kan? Kita akan pilih ke run new calculation. Jadi kita akan kalkulasi lagi. Kemudian kita pilih yang advance, jangan yang beginner. Kenapa kita pilih advance? Karena kita akan meminta refinement yang 2 theta ini. Gitu. Sekarang kita akan ke run new calculation ini ya. Kemudian ininya kita automaticnya kita disable dulu. Kemudian ini kan bagian advance. Dan ini yang bagian peak positions. Ini kan ada ini nih. Shift on to theta axis. Nah, sekarang kita tinggal run foolproof lagi ya. Nah, kita tinggal run foolproof lagi. Nah, sekarang sudah. Sekarang kita coba ke bagian datasheet. Ini yang bagian refine nih. Nah, ternyata sudah muncul. Ini bagian refine structure. Ini bagian refine crystal structure. Ini pokoknya sudah di-refine semua ya. Ini refinement deh pokoknya. Ini ada read field-nya, refinement using foolproof. Di sini ada automatic refinement. Ini no ya, karena tadi kan kita disable. Jadi kita pilih sendiri lah ibaratnya. Nah, di sini ada refinement parameters. Banyak ya. Banyak sekali. Seperti itu. Dan ini ada bibliografi. Inilah yang nanti akan berfungsi ketika kita mau bikin struktur 3 dimensi, 3D structure menggunakan software Mercury. Nah, ini kan ada sumbernya ya, ada website Crystallography Open Database. Nah, kalian bisa langsung masukin kode ini untuk ke website COD ini untuk mendapatkan data terkait Greenkite ini supaya bisa diolah menjadi struktur 3 dimensi. Pokoknya ini keren banget sih. Nah, ini kita bisa samakan juga bibliografinya sudah sama atau belum dengan data yang ada di COD. Kemudian nanti ada nilai volume yang nanti kan tadi kan di analisis fasa ya, nih di report sini. Kalau kita bisa buka kembali, bisa sih. Ini mah lagi loading. Nah, kita juga samakan. Jadi nanti tuh di data 3 dimensi di Mercury, kita tuh bakalan samain mulai dari unit cell-nya, apakah sudah sama atau belum.
Kemudian ini juga nih bibliografinya. Jadi ini semua itu akan terpakai gitu ya. Kurang lebihnya akan terpakai seperti itu. Nah, ini sama kan tuh referensinya. Nah, jadi begitu. Nah, inilah data untuk analisis fasa. Dan ini adalah data untuk refine. Ini save-nya langsung di sini. Kalau ini import aja. Bukan import dong, export. Jadi ibaratnya kita nyimpen. Kalau import kan kita ini ya, naruh file. Ini export ya. Mohon maaf, export. Yang mana? Datasheet yang refine, yang sudah disempurnakan. Refinement kan penyempurnaan. Oke, seperti itu. Kita langsung save versi PDF-nya. Seperti itu saja. Nah, sekian dari saya, cukup seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.